Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Anissa Nurul Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan di video ini saya akan membawakan sebuah materi. Nah, jadi materi pada kali ini tuh emang menurut aku tuh kayak berat banget gitu jelasinnya. Tapi dengan penjelasan yang Nuhi sampaikan nanti, insya Allah bisa tersampaikan dengan baik. Nah, jadi pada kali ini Nuhi akan membawakan tentang 9 kecerdasan majemuk yang yang ditemukan oleh Profesor Howard Gardner. Jadi yang pada kita tahu kan kalau misalkan seseorang memiliki kecerdasan itu kan beda-beda gitu. Jadi ada kecerdasan ini itu, tapi yang kita rasakan di sekitar kita ataupun mungkin yang kita masih sekolah nih. Jadi tuh orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas itu ya harus dengan kecerdasan itu. Jadi kita tuh sering banget kayak dituntut kamu tuh harus bisa tentang apa, maksudnya bisa matematika, harus bisa segala macam gitu, padahal sebenarnya kecerdasan itu tuh berbeda-beda gitu. Nah, mungkin yang dirasakan oleh Howard Gardner itu juga sama gitu. Nah, jadi ditemukannya 9 kecerdasan ini, Howard Gardner itu merasakan keresahan, yang dimana keresahan itu ia rasakan karena paradigma tentang teori kecerdasan itu hanya stuck di intellectual question. Jadi menurut si Howard Gardner ini mengacu pada 3 jenis kecerdasan aja gitu yang ada di sekitar kita biasanya nih, yaitu kecerdasan logiko-matematik yang biasanya yang tentang matematika atau tentang sains gitu. Nah, yang kedua yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan tentang berbicara, membaca atau segala macam, dan kecerdasan spasial. Nah, jadi dengan keresahan tersebut, makanya Howard Gardner ini melakukan penelitian yang rumit untuk menemukan 6 kecerdasan lainnya gitu. Nah, di sini Nuhi akan menyampaikan yang insya Allah semoga sampaikan dengan baik. Nah, jadi nama lainnya yaitu multiple intelligence, yaitu kecerdasan majemuk. Nah, sebelum kita masuk ke teori kecerdasannya, aku mau memperkenalkan siapa sih si Howard Gardner ini gitu. Jadi nama panjangnya yaitu Howard Earl Gardner. Cemiu. Jadi beliau ini adalah tokoh pendidikan dan psikologi asal Amerika Serikat. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 11 Juli tahun 1943 di Amerika Serikat dan berkebangsaan Amerika Serikat. Nah, beliau ini juga alumni Universitas Harvard. Jadi udah tau lah kampus ini tuh di mana dan terkenalnya kampus ini gitu. Dan beliau ini lulusan dengan peringkat cum laude. Nah, jadi dengan karya terbaiknya itu sampai digunakan oleh semua orang, terkhususnya bagian pendidikan. Beliau ini mempunyai karya yaitu dalam bukunya, yaitu buku Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence pada tahun 1983. Nah, itu. Nah, definisi kecerdasan menurut Howard Gardner yaitu ada 3. Yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu, untuk menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Nah gitu guys, itu pengertian kecerdasan menurut Howard Gardner. Jadi langsung saja nih masuk ke kecerdasan yang pertama. Nah, kecerdasan yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini yaitu berkaitan dengan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi baik dengan berbicara ataupun menulis. Nah, ciri-cirinya nih, biasanya orang-orang yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik ini, dia tuh kayak suka banget nulis buku, suka banget mempelajari bahasa asing, suka banget berdiskusi, suka banget debat. Dia ini biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan ini
pinter banget guys pidatonya. Dia yang namanya berretorika tuh untuk mengatur kata per katanya yang keluar dari mulutnya itu tuh bisa banget, maksudnya rapih banget itu yang dimiliki orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik verbal. Nah, untuk mengasah kecerdasan ini biasanya itu sering-sering membaca buku, sering-sering mendengarkan gitu. Sama halnya kalau misalkan kita biasanya tuh belajar bahasa asing. Jadi kita tuh harus membaca, harus menulis, harus menyimak, dan harus mempraktekkannya gitu. Nah, itu kecerdasan verbal linguistik. Dan yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis. Nah, ini biasanya nih kita tuh kayak kalau lagi pas sekolah dulu masih SD nih, kayak kita tuh harus banget dituntut bisa belajar matematika. Sebenarnya iya, kita tuh harus paham tentang materi dasarnya, tapi biasanya tuh dituntut banget harus menguasai banget gitu loh. Sampai tuh kan ada ya namanya macam-macam orang gitu dengan kapasitasnya yang berbeda-beda. Ada yang bener-bener sama sekali nggak ngerti tentang matematika gitu, tapi harus dipaksakan bisa. Nah, sebenarnya gimana ya, kalau menurut aku sendiri enggak juga gitu, karena kan baik lagi kecerdasan orang itu beda-beda gitu, tapi biasanya yang kita rasakan itu dituntut untuk bisa mempunyai kecerdasan logis matematis gitu. Nah, jadi di sini aku menjelaskan kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan dalam menggunakan angka dengan baik, melakukan penalaran dengan benar, mengolah alur pikiran yang panjang, dan mencerna pola-pola logis atau numeris dengan benar. Nah guys, ciri-cirinya yaitu dia tuh sangat suka pelajaran matematika dan sains. Terus, orang-orang yang memiliki kecerdasan logis matematis ini sangat tertarik dengan komputer. Nah, biasanya nih orang yang pinter banget buat program-program di komputer, terus khususnya nih misalnya kayak Facebook, Instagram, YouTube, itu adalah orang-orang yang unggul di kecerdasan logis matematisnya gitu. Dan ini orang-orang yang memiliki kecerdasan ini suka banget bereksperimen. Tuh guys ya, kalian udah paham lah orang-orang yang punya kecerdasan matematis ini. Nah, selanjutnya yaitu kecerdasan spasial visual. Nah, kecerdasan spasial visual ini yaitu kemampuan terampil dalam membayangkan, mengingat, dan memanggil kembali bayangan-bayangan visual. Nah, maksudnya adalah kecerdasan ini adalah kecerdasan yang dimiliki orang-orang dalam hal-hal yang imajinasinya tuh tinggi gitu. Nah, biasanya orang-orang ini tuh jago banget gambar. Kayak biasanya tuh orang-orang ini tuh ciri-cirinya punya kemampuan menggambar yang di atas rata-rata. Kadang ada ya orang yang melukis atau mengukir benda jadi sesuatu tuh bener-bener kayak asli, seperti gimana ya, asli gitu. Maksudnya yang apa yang kita lihat tuh bisa digambarkan dengan baik dan jelas kayak seperti aslinya gitu. Nah, yang kedua ini ciri-cirinya, kemampuannya itu mampu mengingat dan menghafal jalan. Jadi orang-orang yang kecerdasan spasial visual ini jangan gimana ya, hafal banget sama tentang jalan gitu. Kadang ada orang yang dia baru lewat sekali aja udah lupa, tapi orang-orang yang mempunyai kecerdasan ini tuh dia masih ingat, mungkin bertahun-tahun gitu. Terus orang-orang yang memiliki kecerdasan spasial visual ini juga jago banget menggambar denah rumah gitu. Ya, jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan spasial visual ini mampu menggambar denah rumah gitu. Nah, biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para arsitek guys gitu. Dan yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik jasmani. Nah, kecerdasan kinestetik jasmani ini kemampuan menggunakan ketangkasan tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, dan menggunakan keterampilan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu. Nah, kalau misalkan kita bedakan untuk kecerdasan logis matematis atau verbal linguistik, yang biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan ini tuh hanya gimana ya, dia tuh hanya diam di tempat duduk gitu dan bisa jalan. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang
memiliki kecerdasan kinestetik jasmani ini adalah orang-orang yang nggak bisa diem gitu. Maksudnya yang nggak bisa duduk aja. Dan biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik jasmani ini adalah orang maksudnya sering kita temui itu orang yang pandai menari, pandai berolahraga gitu. Maksudnya yang melakukan gerakan-gerakan gitu. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama harus bergerak dan melakukan aktivitas. Jadi ya harus yang melakukan aktivitas sebanyak gerak gitu. Dan yang kedua yaitu memiliki ingatan fisik yang hebat. Nah, kalau misalkan kita flashback nih, kan dulu kalau misalkan kita SMP atau SMA itu ada pelajaran penjaskes yaitu senam kan. Dan pasti ada aja 1 atau 2 orang siswa tuh yang benar-benar hafal sama gerakan senam gitu. Nah, itu adalah orang yang memiliki kecerdasan kinestetik jasmani. Dan yang ketiga yaitu memiliki bakat dalam aktivitas fisik, guys. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yaitu kemampuan seseorang untuk mengekspresikan, memahami, dan menciptakan sesuatu melalui musik. Ini nih, yang para penyanyi, para penulis lagu. Nah, ini ciri-cirinya yaitu membuat lirik dan nada seni. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan musikal itu memiliki kreativitas yang dimana ia tumpahkan dalam melalui musik atau nada gitu. Jadi dia pinter banget bikin lirik, bikin nada gitu. Terus yang kedua yaitu mengobservasi lagu secara keseluruhan. Jadi tuh kayak meneliti ini lagunya gimana ya, ini tentang apa ya gitu. Bener-bener kayak harus keseluruhan gitu. Dan yang ketiga yaitu mengenali tinggi nadanya rendah. Tinggi rendahnya nada maksudnya. Dia tuh paham banget pokoknya tentang hal-hal musik gitu. Dan biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan musikal ini adalah orang yang dominan otak kanan ya. Yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini yaitu kemampuan untuk memahami emosinya, dapat memotivasi dirinya sendiri dan percaya diri. Ini kecerdasan dalam diri kita sendiri untuk mengontrol, untuk gimana ya, memotivasi kita sendiri gitu. Nah, ciri-cirinya yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri gitu. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan ini tuh dia tuh kayak paham banget dirinya sendiri gitu. Misalkan kayak tahu hal yang baik, tahu hal yang buruk. Jadi itu untuk mengontrol dirinya gitu. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini juga memiliki percaya diri dan dapat mengikuti naluri mereka sendiri, guys. Dan yang ketiga, merefleksikan emosinya baik itu senang atau sedih. Jadi orang-orang yang intrapersonal ini ya orang yang paham akan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan dia emang di lain hari atau di lain waktu mendapatkan musibah atau mendapatkan kesenangan atau kenikmatan, biasanya orang-orang itu paham di apa yang harus dia kerjakan gitu, sesuai dengan jalurnya ya. Dan yang ketujuh yaitu kecerdasan interpersonal. Nah, tadi itu kecerdasan intrapersonal. Nah, ini sekarang kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini yaitu kemampuan dalam memahami emosi, tujuan, dan motivasi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ciri-cirinya yaitu berpotensi menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, biasanya nih, orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini tuh kayak apa ya, harus paham dengan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Dan ini adalah kecerdasan yang harus dimiliki oleh para pemimpin yang akan ia pimpin nanti gitu. Nah, yang kedua yaitu memiliki sikap kepedulian dan empati terhadap orang lain, guys, pastinya ya. Dan yang ketiga, menjadi penasehat yang bisa menjadi penasehat yang bijak dan baik karena dapat memahami masalah orang lain. Nah, ini adalah kecerdasan yang harus dimiliki oleh para pemimpin, guys. Nggak mikirin diri sendiri melulu, guys. Dan yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengelompokkan berbagai hal di lingkungan di sekitarnya. Jadi mencintai lingkungan dan makhluk hidup. Nah, biasanya nih orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini adalah
orang-orang yang bisa mengenali jenis-jenis flora dan fauna. Dia tuh kayak paham banget tentang alam gitu. Dia tuh kayak dirinya sama alam itu nyatu gitu. Saking dia tuh punya apa ya, kesenangan dalam dalam hal yang berbau alam gitu. Nah itu orang-orang kecerdasan naturalis ini sangat observatif banget pada alam dan isinya gitu. Bahkan mungkin aja nih, menurut orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis itu nggak jijik, tapi yang kita lihat tuh jijik gitu, karena emang menurut mereka biasa aja gitu. Nah, dan orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini biasanya selalu haus akan ilmu tentang bunga, pohon, batu, gunung Merapi, atau formasi awan dan lainnya. Pokoknya tentang berbau-bau alam, guys. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan ini yaitu kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Atau biasanya juga kecerdasan eksistensial ini disamakan dengan spiritual question. Kan kalau misalnya kita tahu ada ada IQ, EQ, sama SQ. Nah, SQ ini adalah spiritual question. Dan biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan eksistensial ini adalah yang paham tentang gimana ya, dia tuh kayak selalu bertanya-tanya gitu tentang kehidupan, kayak mempertanyakan hakikat segala sesuatu, mempertanyakan keberadaan peran diri sendiri di alam dunia, lebih cenderung mengutamakan kepentingan keyakinan atau agama, guys. Nih orang-orang yang memiliki kecerdasan eksistensial, jadi yang paham tentang agamanya gitu. So, tidak ada manusia yang tak cerdas. Galilah dan cari tahu kecerdasan yang telah Allah berikan kepadamu, serta keluarlah dari zona nyamanmu. Tuh, guys. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang ngeribet-ngeribetin. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.